Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang jarak tanam yang ideal untuk menanam kelapa sawit. Mengapa hal ini penting untuk kita bahas, teman-teman? Karena ketika kita salah menerapkan jarak tanam, maka kita akan mengalami kerugian dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan tentunya teman-teman, jangan sampai kita mengalami kerugian tersebut, karena tentunya kita ingin memiliki kebun sawit yang berproduktivitas tinggi. Jangan sampai akibat kelalaian kecil yang kita lakukan di awal penanaman itu akan berefek cukup panjang. Nah, teman-teman, ketika kita salah menerapkan jarak tanam yang ideal, maka tentunya akan ada beberapa kerugian-kerugian. Misalkan ketika kita melakukan jarak tanam terlalu rapat, maka akan terjadi etiolasi terhadap tumbuhan, terkhusus kelapa sawit kita. Karena memang kelapa sawit ini memerlukan asupan sinar matahari yang cukup tinggi untuk tumbuh kembangnya. Ketika jarak tanam itu terlalu rapat, maka pertumbuhan dan perkembangannya itu akan terhambat karena memang asupan sinar mataharinya itu kurang. Dan efeknya adalah batangnya tidak bisa tumbuh besar, daunnya menjadi lebih panjang, dan buahnya tidak bisa berbuah secara maksimal. Dan ada juga yang bisa tidak berbuah sama sekali. Itu teman-teman. Atau ketika kita melakukan jarak tanam yang terlalu lebar, kerugiannya apa? Kerugiannya adalah seharusnya kita bisa mendapatkan jumlah batang yang lebih banyak, namun kita hanya mendapatkan jumlah batang yang cukup sedikit. Dan tentunya itu juga akan mempengaruhi dari hasil produktivitas kebun kelapa sawit kita. Maka dari itu teman-teman, kita harus paham betul varietas apa yang kita tanam, sehingga kita bisa menerapkan jarak tanam yang memang direkomendasikan oleh Balai Benih atau dari produsen-produsen benih itu sendiri. Dan tentunya teman-teman, jarak tanam yang ideal itu bervariasi, karena tumbuhan kelapa sawit ini memiliki beberapa jenis panjang pelepah. Ada yang berjenis pelepah pendek, ada yang berjenis pelepah panjang, dan ada juga yang berjenis pelepah sedang. Maka dari itu, sekali lagi kita harus paham betul varietas apa yang kita tanam sehingga kita bisa menentukan jarak tanam yang ideal. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas tentang jarak tanam ini saya gunakan dengan baris mata 5 atau segitiga sama sisi. Mengapa tidak menggunakan baris tentara atau segi 4? Karena ketika kita menggunakan segitiga sama sisi, maka jumlah batang yang akan kita capai itu akan lebih banyak ketimbang kita menggunakan baris mata 4. Dan tentunya dari produsen-produsen benih itu semuanya menggunakan baris mata 5 atau segitiga sama sisi. Itu yang harus kita ketahui. Jadi teman-teman, kalau kalian mau menanam kelapa sawit, usahakan menggunakan dengan baris mata 5 atau segitiga sama sisi supaya jumlah batangnya atau populasinya akan menjadi lebih banyak. Dan tentunya kelebihan dari baris mata 5 adalah asupan sinar mataharinya itu akan menjadi lebih merata. Dan tentunya sekecil apapun jangan sampai kita itu merugi. Nah, teman-teman, akan kita bahas jarak tanam yang ideal dari beberapa jenis sawit. Yang pertama, ketika kita menanam pelepah panjang, misalkan yang ambi 239 dan sejenisnya, yang keturunan yang ambi itu biasanya berpelepah panjang. Dan di brosur biasanya itu disebutkan populasi per hektarnya 130 batang. Nah, dengan populasi yang 130 batang tersebut, maka kita dapatkan bahwa jarak tanamnya itu 9,4 atau 9 meter 40 cm.
itu per antara pohon. Jadi teman-teman, dari pohon sini ke pohon sana, ke pohon sana, itu jaraknya adalah 9,4. Dari pohon ini teman-teman ke sana dan ke sana dan ke sini lagi itu 9,4. Perlu dicatat teman-teman, jadi 9,4 itu jarak antar pohonnya. Nah, jarak antar barisnya kalau kita ingin menentukan ajir dari baris ini ke baris yang ini yang lurus ke sana itu adalah 8,2. Jadi 8 meter, 20 cm. Itu jarak antar barisnya teman-teman. Itu biasanya sawit dengan jenis PPKS 239, PPKS yang ngambi, yang berpelepah-pelepah panjang, itu biasanya menggunakan jarak tanam sedemikian teman-teman, dengan populasi 130 batang per hektarnya. Kemudian yang ke bawahnya lagi itu menggunakan jarak tanam 9,20 cm teman-teman. Jadi dari baris ini dari pohon ini ke sini dan ke sana segitiganya itu 9,2 cm. Dan untuk jarak antar barisnya antara yang batang ini dengan yang baris ke sana dengan baris ke sini, tengah-tengah sini tadi ya, yang ke sananya itu 8,0. Jadi 8,0 meter atau 8 meter jarak antar barisnya. Dari baris ini ke baris itu kalau diambil tengah-tengah berarti 8 meter teman-teman. Itu untuk yang jenis kedua. Seperti contohnya Lonsum BL1 itu biasanya menggunakan jarak tanam yang sedemikian dan menghasilkan batang per hektarnya itu 136 batang. Itu biasanya yang saya tahu itu adalah Lonsum BL1 dengan populasi 136 batang. Itu rata-rata dengan jarak tanam yang sedemikian. Kemudian teman-teman, yang ketiga itu jarak tanam 9 kali 9 segitiga sama sisi. Jadi sekali lagi dari batang sini, batang sana, dan batang sini segitiganya itu 9, 9, 9. Dan jarak antar barisnya, antar baris yang ini dengan baris yang ini itu 7,8 meter atau 7 meter 80 cm. Dan biasanya itu varietas-varietas seperti PPKS Simalungun, PPKS 540, kemudian mungkin Sriwijaya, itu yang saya tahu. Itu biasanya dengan menggunakan jarak tanam 9 kali 9 kali 9. Kemudian ada satu lagi teman-teman, yaitu jenis yang berpelepah pendek, yaitu dengan jarak tanam dari sini ke sini segitiganya itu adalah segitiga sama sisinya itu 8 meter. Dan untuk jarak antar barisnya itu sekitar 7 meteran teman-teman. Jadi memang populasinya ini akan meningkat cukup banyak hingga mencapai 160 batang populasinya per 1 hektar. Jadi itulah 4 jenis teman-teman. Pelepah yang pelepah sangat pendek saya kurang paham jenisnya apa karena ya mungkin keterbatasan dari pengetahuan, maaf. Jadi itu yang paling pendek dan dengan populasi hingga 160 batang teman-teman. Jadi kalian bisa menentukan varietas apa yang akan kalian tanam, kemudian kalian bisa menentukan jarak tanam yang ideal. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.